حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة يسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وللمصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar, karya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga kita mendapatkan berkah dan manfaat dengan kajian kita malam hari ini, dan kita mendapatkan hidayah taufik untuk bisa melaksanakan dari semua ilmu yang telah kita dapatkan. Malam hari ini masih menerangkan daripada misteri umur 40 tahun. Apa yang harus dilakukan bagi seseorang yang sudah mencapai usia 40 tahun? Ini dibahas di dalam kitab yang kita kaji malam hari ini. Sampai di halaman 45 dengan kalimat waqala Syekh Al-Arif Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Berkata Syekh Al-Arif, guru yang makrifat kepada Allah, Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani, fil Bahril Mawrud, di dalam kitab beliau yang namanya Bahrul Mawrud. Beliau menyatakan ukhidha alaina al-uhud, telah diambil sumpah kepada kita, diambil janji kepada kita, idza balaghana minal umri arba'ina sanatan, jika telah sampai usia kita 40 tahun, an natwiya firasyan naum illa ghalabah, untuk kami melipat tempat-tempat tidur kita, tidak mempersiapkan untuk tidur yang enak kecuali ghalabah, tidur karena keadaan yang tidak disengaja. Ini Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau telah diambil sumpah untuk ketika sudah masuk usia 40 tahun tidak lagi memperbanyak tidur. Kalau bisa tidurnya sudah karena memang keadaan tidak disengaja, ketiduran bahasanya, sambil duduk, sambil berzikir, terlelap. Nah, itu beliau ketika usia 40 tahun sudah melipat ranjangnya, melipat tempat tidurnya. Wala naghfulu, dan supaya kita tidak lupa, tidak lalai, an kaunina musafirina ilal akhirah, adanya kita ini ketika usia 40 tahun adalah orang-orang yang musafir,
orang-orang yang melakukan perjalanan ilal akhirah, menuju tempat akhirat. Fi kulli nafasin, di dalam setiap nafas kita. Hatta, sehingga la yakuna lana fid dunya qararun qat, sehingga tidak ada bagi kita di dunia ini ketika sudah usia 40 tahun untuk tinggal berlama-lama di dunia. Tidak ada lagi perasaan bagi kita merasa panjang umur ketika usia 40 tahun. Ini janji atau suatu ikatan yang diambil oleh Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani dengan kelompoknya atau dengan gurunya ketika usia 40 tahun. Tidak lagi banyak tidur, harus berusaha, sudah melakukan perjalanan menuju akhirat, dan merasa tidak lama lagi tinggal di atas dunia ini. Wa anna radz-dzarrata al-wahidata min umrina, dan supaya kita melihat satu cuil min umrina, dari umur kita, ba'da bulughil arba'ina, ketika sudah melewati usia 40 tahun, detik demi detik itu ta'dilu mi'ata amin qabla dzalika, itu sebanding nilainya dengan 100 tahun sebelum usia 40 tahun. Artinya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini menganggap detik demi detik yang dilewati setelah usia 40 tahun itu sangat berharga, sangat harus diperhatikan. Seolah satu detik ini nilainya seperti 100 tahun. Jangan disia-siakan satu nafas, setiap nafas ketika sudah melewati usia 40 tahun itu sangat diperhatikan. Ibaratnya seperti kita membuang emas. Dari satu nafas ini ibaratnya permata yang kita buang. Jangan sampai sia-sia. Dalam kitab yang lain Habib Abdullah Haddad menyatakan kullu nafasin min anfasika jauharatul la qimatalah. Setiap nafas ini dari nafas-nafas kita ini ibarat permata yang mahal, yang tidak bisa dinilai harganya. Karena apa? Kalau kita kehilangan emas, permata, kita bisa masih menabung untuk membeli permata tersebut, emas tersebut. Tetapi satu nafas yang sudah kita lewati dalam usia 40 tahun lebih ini tidak bisa kita tarik kembali. Kalau nilainya sudah sia-sia, tidak bisa diupayakan jadi pahala. Apalagi jika nilainya itu adalah dosa, akan mendatangkan siksa nanti di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para wali-walinya Allah, orang-orang yang betul-betul memperhatikan umur ini, tidak mau terlewat satu nafas pun dalam umurnya kecuali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap tarikan nafas beliau iringi dengan zikir. Sampai dikatakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu setiap tarikan nafasnya ini beliau membaca kalimat la ilaha illallah sampai 25.000 kali. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana beliau kok bisa seperti itu. Itu karena karomah dari Allah. Karena beliau membiasakan dalam nafasnya zikir, sehingga diberikan kelebihan sama Allah. Satu tarikan nafasnya bisa berzikir sampai 25.000 kali. Baca subhanallah 25.000 kali. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Karena kebiasaan zikir ini membuat beliau diberikan kemuliaan, bisa memperbanyak zikir dalam satu tarikan nafas. Maka tidak ada sia-sia dalam kehidupan mereka, setiap nafasnya bernilai pahala. Bahkan diceritakan ada juga wali-walinya Allah
yang karena kebiasaan membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, setiap waktunya melafalkan Al-Quran, bahkan dalam tidur beliau ini selalu melafalkan Al-Quran yang dihafal, sehingga ketika bangun masih bisa meneruskan bacaan Al-Qur'annya. Ini bukan karena usaha pribadi, tapi itu adalah pemberian dari Allah, karena dia sudah membiasakan untuk melakukan kebaikan dalam tarikan nafas-nafasnya. Nah, ini harus kita usahakan cermat memanfaatkan nafas untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, begitu pula, la yakunu lana, hendaknya tidak ada bagi kita, bagi selain walinya Allah ini, ba'dal arba'ina, setelah usia 40 tahun, hendaknya tidak ada rohatun, tidak ada waktu istirahat. Ya, hendaknya kita, kalau seorang pembalap motor atau penunggang kuda pacu, semakin mendekati garis finish, semakin pelan apa semakin dipacu kudanya? Pasti semakin dipacu kudanya, semakin digeber motornya, supaya memanfaatkan sisa-sisa jarak ini menjadi pemenang. Nah, orang yang usia 40 tahun ini ibaratnya sudah hampir mendekati garis finish kehidupan. Justru tidak boleh semakin santai, tidak boleh semakin menyia-nyiakan umur, harus memanfaatkan semaksimal mungkin waktunya untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada waktu untuk main-main, tidak ada waktu untuk sia-sia, semuanya harus bernilai pahala. Ini seharusnya orang yang sadar bahwa mendekati garis finish kehidupan ini tidak boleh semakin lambat, harus semakin cepat di dalam beramal untuk memanfaatkan sisa-sisa umur di atas dunia ini. Itu yang seharusnya pada diri kita. Jangan terbalik, karena sudah merasa tua banyak istirahat. Ya, kalau istirahat dalam urusan dunia silahkan, tapi untuk istirahat urusan akhirat jangan sampai, karena kesempatan kita meraih kebahagiaan akhirat itu hanya di alam dunia ini. Kalau sudah masuk alam kubur, tidak ada lagi kesempatan beramal. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia tempat beramal, nanti akhirat itu tempat pembalasan. Ya, tidak ada kesempatan beramal kecuali di atas dunia ini. Wala muzahamatu ala wazifatin. Hendaknya juga tidak ada bagi kita bersaing dalam urusan pekerjaan. Usia 40 tahun lebih ini jangan seperti anak-anak muda, persaingan bisnis, persaingan pekerjaan, jangan. Sudah kita cukupkan bekal untuk masa tua kita secukupnya saja. Yang penting tidak sampai kelaparan, tidak sampai kita meminta-minta kepada orang, secukupnya, selebihnya hanya untuk persiapan akhirat. Jangan sampai semakin tua semakin sibuk urusan dunia. Bahkan di waktu-waktu dia sakit pun masih sibuk urusan dunia, mengatur pekerjaan, bisnisnya, jual belinya. Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia, akan masuk alam akhirat. Apa persiapannya dalam urusan akhirat ini? Wala faraha bi syai'in minad dunya. Dan hendaknya ketika lebih usia 40 tahun tidak ada lagi senang-senang dengan sesuatu daripada urusan dunia. Jangan senang-senang main-main, rekreasi, walaupun hukumnya mubah, tapi kita batasi.
Jangan setiap hari libur kita keluar-keluar. Mana waktu untuk baca Al-Quran bagi kita ini? Mana waktu untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau sudah usia menjelang kematian, jangan banyak senang-senang. Karena dikatakan kalau kita terlalu banyak senang di dunia, akan banyak menangis di akhirat, karena kita kekurangan pahala. Orang yang banyak susah di dunia untuk beramal, untuk memperbanyak amal, ini akan banyak senang di akhirat karena punya banyak pahala. Ini secara otomatis. Jadi kalau sudah usia 40 tahun, hendaknya membatasi diri. Jangan terlalu over di dalam bersenang-senang dalam urusan dunia. Kenapa kullu dzalika, semua ini dibatasi kesenangannya, dibatasi ambisinya. Kenapa? Lidzikil umri ba'dal arba'in, karena sempitnya umur, terbatasnya umur setelah usia 40 tahun. Setelah 40 tahun ini jarang ada orang yang usianya panjang. Kalau standarnya ya 60 tahun, 70 tahun. Ada yang sudah 40 tahun lebih sedikit meninggal dunia. Teman-teman kita yang usia 40 ini sudah banyak yang mati. Kita sering menguburkan teman-teman kita. Seharusnya kita juga merasa sebentar lagi meninggal dunia. Jadi kesempatan kita beramal ini sebenarnya dalam waktu yang sangat singkat. Jangan disia-siakan. Wa adami munasabatil ghaflati was-sahwi wal-la'ibi, dan tidak ada kepantasan bagi orang yang sudah 40 tahun ini untuk ghaflah, lalai, was-sahwi, lupa, wal-la'ibi, dan main-main lagi, tidak pantas. Sudah tidak layak usia 40 tahun masih main-main terus hidupnya. Masih lupa kepada Allah, masih lalai daripada alam kubur, sudah tidak pantas. Liman asyrafa ala mu'tarakil manaya, bagi orang yang memuliakan terhadap datangnya urusan kematian. Manaya itu artinya kematian. Kalau sudah kita ingat urusan mati, usia 40 tahun ini sudah menjelang usia kematian, maka tidak pantas orang yang mau mati masih main-main lagi, masih tidak banyak zikir kepada Allah, masih urusan-urusan yang sia-sia, menumpuk harta, masih berusaha memperkaya diri. Nah, ini sia-sia, karena itu semuanya akan mendatangkan hisab di akhirat, mendatangkan penyesalan ketika kita kurang amal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas kita yang usia 40 tahun ini lalai urusan akhirat. Waqad kana, dan benar-benar ada Al-Imam Malik, Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Syafi'i, pendiri madhab fikih Maliki. Yaqulu, beliau berkata, adraknan nasa, aku telah menemui manusia-manusia, wahum yatafaqqahuna ilal arba'in, yang mana mereka mempelajari ilmu fikih, khususnya ilmu-ilmu agama pada umumnya, sampai usia 40 tahun. Mondok ibaratnya mulai muda sampai usia 40 tahun, belajar ilmu sampai usia 40 tahun. Fa idza balagu arba'ina sanatan, jika mereka sudah sampai usia 40 tahun, ishtaghalu bil amali bima alimu, mereka sibuk mengamalkan dari apa yang telah mereka pelajari.
Sudah usia 40 tahun seharusnya mengamalkan ilmu. Nah, walam yabqa lahum faraghun, tidak ada yang tersisa bagi mereka faraghun, waktu kosong, waktu luang, illal iltifat li syai'in minad dunya, ilal iltifat li syai'in minad dunya, untuk menoleh kepada urusan-urusan dunia. Mereka tidak ada ambisi untuk urusan dunia. Kehidupan mereka ini mulai kecil sampai usia 40 tahun menuntut ilmu agama, mencari ilmu. Bukan berarti mereka tidak bekerja, mereka bekerja. Cuman ada waktu-waktu untuk tetap mencari ilmu. Ketika sudah usia 40 tahun, mereka mengamalkan semua ilmu yang didapatkan. Semua sholat sunnah yang dia tahu dilakukan. Semua zikir-zikir yang sudah dipelajari diamalkan. Semua kebiasaan-kebiasaan sunnah dilakukan semua. Nah, ini sehingga tidak ada waktu kosong mereka dalam urusan dunia ini. Semuanya fokus setelah usia 40 tahun untuk mengamalkan ilmu, mencari bekal akhirat. Walamma balagal Imam Syafi'i rahimahullah 40 sanah, ketika Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah sudah mencapai usia 40 tahun. Bagaimana beliau ketika usia 40 tahun? Shara yamshi 'alal 'asa. Beliau berjalan menggunakan tongkat. Sunnah bagi kita yang usia 40 tahun untuk ketika berjalan menggunakan tongkat. Semua nabi itu memakai tongkat. Nabi Musa memakai tongkat, termasuk Rasulullah SAW. Bahkan ketika khutbah memakai tongkat. Ini menunjukkan sifat tawadhu, tidak merasa dirinya gagah perkasa terus, tapi 40 tahun harus tawadhu, harus merasa lemah, sebentar lagi akan meninggal dunia. Ketika usia 40 tahun Imam Syafi'i memakai tongkat, bukan karena sakit. Kenapa? Fa idza qila lahu fi dzalik, ketika dikatakan kepada Imam Syafi'i mengapa beliau memakai tongkat usia 40 tahun, yaqulu, beliau berkata, li adzkura anni musafirun, supaya saya ingat bahwa aku ini adalah orang musafir. Artinya sebentar lagi sampai di akhirat, bukan orang yang selalu tinggal di dunia. Musafir itu disunahkan bawa tongkat, banyak kegunaannya, untuk menghindarkan daripada hewan-hewan buas misalkan, atau untuk ketika sudah capek jalannya sambil menopang diri, atau banyak kegunaannya. Itu supaya ingat kalau dia ini di dunia hanya musafir, orang yang melakukan perjalanan. Dan hukumnya sunnah memakai tongkat karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Intaha. Wa wallahi, dan demi Allah, kata Imam Syafi'i, inni sirtu, bukan Imam Syafi'i. Wa wallahi, dan demi Allah, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyatakan, demi Allah, inni sirtu ara nafsil an mithla ta'ir al-mahbus fil qafas. Sesungguhnya aku sirtu, sudah menjadi, ara, aku melihat nafsi, diriku ini, al-ana, sekarang, itu mithla ta'iri, seperti burung, al-mahbusi fil qafasi, yang tertahan di dalam sangkar. Perumpamaan ini maksudnya apa? Habib Abdullah Al-Haddad ini sebenarnya beliau itu ingin segera terbang nyawanya, ruhnya kepingin segera terbang,
menuju akhirat tapi masih tertahan di dalam badannya. Karena orang-orang yang sudah rindu dengan akhirat ini melihat dunia ini sebenarnya tidak senang. Di dunia ini ada orang bertengkar, ada orang menipu, ada orang yang meninggalkan sholat. Melihat semua ini, wali-walinya Allah sebenarnya nggak suka tinggal di dunia ini. Merasa dia punya tanggung jawab besar kalau tidak bisa merubah semua ini, kezaliman yang ada itu. Maka sebenarnya wali-walinya Allah ini, jika bukan karena ada perintah dari Allah, ingin segera meninggalkan dunia, tidak tahan melihat kelakuan manusia di atas dunia, apalagi seperti saat ini. Begitulah Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad menyatakan, sebenarnya saya sekarang ini merasa seperti burung yang di dalam sangkar terpenjara. Sebenarnya saya ingin segera keluar dari dunia tapi masih terhalang. Fa kharaja kulluhu minal qafasi ilal hawa, dan semuanya sudah pergi keluar dari sangkar menuju angkasa. Ya, beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di zaman beliau ini melihat banyak wali-walinya Allah, melihat sudah meninggal dunia itu lebih tenang. Di alam barzah itu lebih nikmat daripada alam dunia. Tidak melihat manusia-manusia lagi, lebih banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terganggu dengan urusan pekerjaan, tidak terganggu dengan urusan tamu yang datang ke rumah, dan semuanya lebih fokus untuk khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang di zaman beliau yang sudah keluar dari ruhnya ini sangat senang. Wasara ma'ukan bika bihi fil qafas faqat, dan beliau merasa terikat dengan kakinya sebagaimana burung fil qafasi, di dalam sangkar saja, nggak bisa kemana-mana. Ya, jadi gambaran seorang wali itu kalau sudah meninggal dunia justru lebih bermanfaat daripada masih hidup di dunia. Karena apa? Kalau wali itu masih hidup, ruhnya masih tertahan di badan. Mau kemana-mana harus butuh kendaraan untuk membawa badannya ini. Kemana-mana terhalang daripada waktu dan jarak, tidak bebas. Tapi kalau sudah meninggal dunia, wali-walinya Allah ini lebih bebas untuk menjenguk daripada orang yang dia cintai, hadir ke murid-muridnya, bertemu dengan sesama wali ini tanpa batas, tanpa waktu dan jarak, sehingga lebih bebas dia untuk kemana saja. Karena ada di antara orang-orang itu yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah meninggal dunia. Sehingga banyak ceritanya orang yang sudah meninggal dunia masih bermanfaat kepada orang yang masih hidup. Kalau di sini kita kenal Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan itu sudah terkenal wali. Gurunya pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, itu semua muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan ini berguru kepada di Sidogiri, Pondok Sidogiri. Sebelum beliau mondok ke Sidogiri, beliau pernah datang ke makam Syekh Abu Dzarrin yang ada di Winongan. Padahal waktu itu Syekh Abu Dzar ini, Kiai Abu Dzarrin sudah meninggal dunia. Cuman Kiai Khalil Bangkalan nggak tahu, dianggap masih hidup. Beliau datang ke makamnya, tawasul dengan Syekh Abu Dzarrin ini, dan beliau Syekh Abu Dzar yang sudah meninggal dunia ini seperti hidup dan mengajarkan ilmu agama kepada
Syekhuna Khalil Bangkalan, sehingga beliau membaca kitab Alfiyah Ibn Malik di dalam ilmu nahwu itu dengan Syekh Abu Dzarrin di Binongan. Setelah khatam baru dikasih tahu sama orang-orang kalau Abu Dzar itu, Mbah Abu Dzarrin kalau di sini namanya, itu sudah meninggal lama di zaman setelah Mbah Soleh Semendi. Ya. Baru setelah itu sadar bahwa ternyata diajari oleh guru yang sudah meninggal dunia, dan ini sudah terkenal di seluruh kota atau kabupaten Pasuruan ini. Jadi lebih bebas, tidak terbatas jarak dan waktunya. Ya, percaya atau tidak, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu seperti itu. Dan banyak ceritanya, bukan hanya satu saja, banyak wali-wali itu yang diajarkan dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad juga beliau menyatakan beliau saat ini kondisinya seperti terkekang di sangkarnya, tidak bebas. Ya. Fahukmi al-an, maka hukumku sekarang ini kadzalik, seperti itu, tidak bebas. Laisa indi bagaya syahwah lil iqamati fid dunya. Sesungguhnya tidak ada bagi aku, bagi Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, syahwat, kesenangan untuk tinggal di dunia. Beliau mengarang kitab ini Sabilul Iddikar ketika usianya pas seperti usia Rasulullah meninggal dunia, 63 tahun. Sehingga tidak ada keinginan berlama-lama hidup di dunia. Beliau ingin segera kembali kepada Allah dan bertemu dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama berkumpul dengan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa ahadun min ashabi fi hillin an yu'tini syai'an minad dunya shadaqatan. Dan tidak ada seorang pun min ashabi, daripada sahabat-sahabatku, fi hillin, yang di dalam menghalalkan, an yu'tiyani, untuk memberikan kepada aku, syai'an minad dunya, sesuatu daripada dunia, shadaqatan, dalam bentuk sedekah. Artinya usia setua itu memang tidak produktif dalam bahasa ekonomi, sehingga biasanya tidak diberikan modal untuk bekerja usia tua, sehingga memang tidak layak usia tua untuk urusan-urusan bisnis kehidupan dunia. Au yudhkira li syai'an min ahwaliha, atau dia menyebutkan, menceritakan kepada aku, syai'an min ahwaliha, sesuatu daripada urusan-urusan dunia, illa ma yalzamuni syar'an, kecuali dunia yang secara syariat wajib kepada aku. Yang penting bisa makan, bisa minum, bisa dibuat bekal ibadah kepada Allah. Beliau menceritakan keadaannya, tidak ada orang yang mau urusan dunia dengan orang tua seperti beliau. Wa baini wa bainahu Allah, dan sekarang yang ada antara aku dan antara manusia ini hanya ada Allah, tidak banyak urusan dengan manusia. In dzakara li syai'an minha ghaira ma yalazimani, jika mereka mengingatkan kepada aku sesuatu daripada urusan dunia selain yang wajib bagi aku, wa aqulu, dan aku berkata, hasbiyallah, Allah mencukupi aku. Wallahu yaj'alu kulla ikhwani kadzalik, amin, dan semoga Allah menjadikan semua saudara-saudaraku seperti itu, merasa cukup di usia tua, amin. Nah, ini maksudnya
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menceritakan keadaan beliau ketika usia tua. Tidak ada lagi urusan dunia dengan teman-teman. Kalau kita ngobrol dengan teman ini mungkin masalah pekerjaan. Bagaimana pekerjaan kamu? Bagaimana usaha kamu? Bagaimana bisnis kamu? Ini usia muda. Tapi kalau sudah usia tua, yang diomongkan bagaimana ya akhirat kita ini, bagus apa tidak nanti, bagaimana persiapan kita untuk menghadap kepada Allah, sudah banyak apa tidak. Nah, itu yang seharusnya diobrolkan sesama teman yang sudah usia di atas 40 tahun ini. Jangan hanya cerita bisnis, cerita politik, cerita artis dan sebagainya, tapi lebih kepada urusan-urusan akhirat. Bagaimana kamu sudah meninggalkan keluarga yang soleh apa tidak ketika kamu meninggal dunia? Kamu sudah menyiapkan anak-anak yang ibadah apa tidak kalau kamu mati? Nah, itu yang seharusnya kita obrolkan ketika sudah di atas usia 40 tahun ini. Itu beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menasihati kepada kita. Urusan dunia yang penting-penting saja. Untuk usaha kita bekerja, kalau tidak punya makan ya bekerja untuk cari makan. Kalau tidak punya kebutuhan untuk ibadah, bekerja untuk kebutuhan ibadah, tidak yang selebihnya. Wa qala Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah, qara'tu fi ba'dil kutub, aku sudah membaca di setiap bagian kitab, anna munadiyan yunadi minas sama'ir rabi'ati, ada satu malaikat memanggil, yang memanggil dari langit keempat, kulla sobahin, setiap pagi. Nah, ini harus kita garis bawahi. Kita harus menggarisi kalimat yang ini sangat penting. Setiap pagi subuh itu ada malaikat yang memanggil dari langit keempat. Cuman bahasa malaikat, kita harus iman. Apa panggilan malaikat ini? Yang pertama, abna al-arba'in, wahai orang-orang yang usia 40 tahun. Abna al-arba'in antum zar'un, usia 40 tahun itu kalian semua adalah ibarat tanaman qaddana hasaduhu, yang sudah dekat panennya. Seperti kalau pohon padi itu sudah menguning, hampir dipanen oleh para petani. Ini usia 40 tahun, usia kematangan, usia kesempurnaan, seperti padi yang sudah menguning, tinggal dipanen saja. Malaikat Israel sudah mengintai orang-orang yang usia 40 tahun. Ya. Yang kedua, panggilan malaikat abna al-khamsin, wahai orang-orang yang usia 50 tahun. Ya, kita ada yang usia 50 tahun. Apa panggilan malaikat usia 50 tahun ini? Madza qaddamtum wa madza akhartum. Apa yang sudah kalian tinggalkan dan apa yang telah kalian persiapkan. Ya, madza qaddamtum artinya apa yang kalian persiapkan untuk akhirat. Berapa kali khatam Al-Qur'an, berapa banyak sedekahnya, berapa kali puasa sunnah, dan terus seterusnya. Usia 50 tahun ini harus sudah prestasi ibadahnya baik daripada prestasi dunianya. Dan apa yang kalian tinggalkan artinya meninggalkan keluarga. Bagaimana kalian usia 50 tahun ini? Sudah yakin anak-anaknya jadi anak yang soleh nanti kalau ditinggal mati? Sudah yakin istri-istrinya
masih jadi solihah ahli ibadah ketika ditinggal mati. Atau jangan-jangan berubah, anaknya yang asalnya baik jadi terpengaruh lingkungan pergaulan, jadi anak-anak yang kurang ajar, tidak sopan, yang durhaka kepada orang tua. Istri-istrinya yang asalnya menutup aurat jadi membuka aurat. Nah, wasiatkan kepada anak istri khususnya ketika sudah kita usia 50 tahun. Yang ketiga, panggilan malaikat dari langit keempat, abna as-sittin, wahai orang-orang yang usia 60 tahun. La udhra lakum, tidak ada alasan lagi bagi kalian, harus siap, mau tidak mau akan datang kematian. Laital khalqa lam yukhlaqu, seandainya saja makhluk ini tidak diciptakan. Wa idza khuliqu alimu limadza khuliqu, dan apabila mereka sudah diciptakan, haruslah mereka tahu alasan kenapa mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia 60 tahun itu harus sudah sadar untuk apa Allah ciptakan dia di atas dunia ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sehingga usia 60 tahun tidak ada lagi waktu sia-sia, semuanya harus dipakai ibadah. Kenapa mereka diciptakan? Yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad atatkumus sa'ah, telah datang kepada kalian orang-orang yang sudah usia 60 tahun waktunya untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudhu khidrakum, ambil untuk kewaspadaan kalian. 60 tahun harus sudah siap, mau tidak mau, siap tidak siap, akan segera dijemput oleh malaikat Israel. Oleh karena itu tidak ada waktu bagi usia di atas 40 tahun untuk sia-sia lagi, main-main lagi ya. Ini nasihat yang penting yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau ini, agar kita yang usia 40 tahun sudah memulai persiapan akhirat. Yang sudah usia 50 tahun juga mempersiapkan keluarga yang akan ditinggal ini menjadi anak-anak soleh, yada'u lahu, mendoakan orang tuanya, menjadi istri-istri yang solihah, hartanya sudah disiapkan untuk bekal menuju surga Allah. Semuanya ada dipersiapkan. Ketika usia 60 tahun tidak ada lagi waktu-waktu kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dijadikan orang-orang yang selalu sadar bahwa hidup ini hanya melakukan perjalanan, dan kita bisa memperbanyak bekal menuju akhirat. Dan semoga ketika meninggal dunia kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja dipadani mati dah. Wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada
إلى دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل ملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليشع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان خير الملا والصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته
حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطير بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ابتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحسار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض فبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله فهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل والنفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميزون بأد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. الفاتحة.